Ibu bapak, saudari-saudara, sobat Komsos yang terkasih dalam Kristus, selamat berjumpa kembali dengan Renungan Minggu Komsos Gereja Santa Maria Immaculata Paroki Tarakan. Bacaan Injil yang akan kita renungkan diambil dari Injil Markus bab 10 ayat 17 sampai dengan 27. Perikopa ini mengisahkan seorang yang kaya mendatangi Yesus, dan dia sambil berlutut di depan Yesus memohon agar Yesus memberikan kepadanya sebuah resep bagaimana cara yang bisa dia tempuh untuk masuk ke dalam hidup yang kekal. Hidup yang kekal sama dengan hidup abadi, masuk surga, selamat, bahagia selamanya. Orang ini orang yang kaya. Yesus tidak mau mengusik pertama-tama kekayaannya. Maka dia mengatakan, apakah kamu sudah melaksanakan 10 perintah Allah atau hukum Musa? Dan orang itu menjawab, dia sudah melakukannya semuanya, apalagi yang masih kurang. Dan Yesus menawarkan kepadanya, jualah segala milikmu, bagikanlah itu kepada kaum miskin, dan kemudian datanglah kemari, ikutlah aku. Orang kaya itu mendengar jawaban Yesus, kemudian menunduk, lesu, dan pergi. Ibu bapak, saudari-saudara yang terkasih dalam Kristus, ada satu hal yang menarik dari ungkapan orang kaya tadi. Yesus disapa dengan guru yang baik. Dan kemudian Yesus mengatakan, mengapa kamu menyebut aku guru yang baik? Hanya satu yang baik, yaitu Tuhan Allah. Mengapa Yesus tidak mau disebut sebagai yang baik? Yesus rupanya ingin mengajak orang kaya tadi menyadari bahwa kekayaannya itu anugerah Tuhan. Tuhan sudah amat sangat baik kepadanya. Maka arahkanlah pandanganmu kepada Tuhan. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jangan hanya melihat apa yang kelihatan saja, tetapi harap kamu naik ke tempat yang lebih tinggi, yaitu ke tempat Allah, karena itu yang kamu inginkan. Namun demikian, ketika orang kaya itu ditantang oleh Yesus untuk melakukan langkah lebih jauh, ternyata dia kemudian mundur dengan teratur. Di sini kita melihat bahwa orang kaya itu menerima atau memandang kekayaannya bukan sebagai anugerah Tuhan, melainkan sebagai buah perjuangannya sendiri, usahanya sendiri, jerih payahnya sendiri. Dia mulai merintis dari nol
dari kecil untuk kemudian setahap demi setahap menjadi besar. Dan dia nampaknya sudah sampai ke tingkat yang cukup tinggi dalam hal kesuksesan. Maka ketika semuanya sudah punya, dia juga ingin naik sampai ke puncak. Maka dia merasa dengan model kekayaan yang dia miliki, dengan modal perjuangan yang pernah dia lakukan, bagaimana dia bisa memperoleh hidup kekal. Mungkin gampangnya, saya harus membayar berapa rupiah atau berapa juta harus saya keluarkan supaya saya bisa mendapat jaminan hidup kekal. Di sini masalahnya, orang kaya ini merasa bisa membeli surga, bisa membeli keselamatan, bisa membeli kebahagiaan abadi. Dia lupa bahwa apa yang dia terima adalah dari kebaikan Tuhan. Tuhan yang memberi dia bakat dan kemampuan. Maka Yesus mengajak dia untuk naik ke level yang sesungguhnya, bukan hanya tingkat jasmani, tapi tingkat rohani. Caranya bagaimana? Tentu Yesus tidak mau mengajak dia menjadi gelandangan. Tentu bukan maksud Yesus mengajak dia menjadi orang yang tidak punya apa-apa sama sekali. Bukan itu maksud Yesus. Yang mau diajak oleh Yesus adalah supaya orang itu mempunyai perhatian kepada orang-orang lain, lebih-lebih mereka yang tidak beruntung seperti dia. Membagikan sedikit kekayaannya, membagikan apa yang dianugerahkan Tuhan sebagai berkat untuk orang yang kurang mendapatkan kekayaan. Ternyata dia tidak sanggup untuk berbagi. Dia tidak sanggup untuk ikut bertanggung jawab seperti Tuhan telah memperhatikan dia. Yesus pernah mengatakan, barang siapa diberi banyak, dia dituntut banyak. Yesus menuntut orang kaya ini supaya mempunyai kepedulian seperti halnya Allah telah peduli kepada manusia, kepada dirinya. Ibu, bapak, saudari-saudara yang terkasih, Yesus mengajak orang kaya naik ke level iman dan bukan keagamaan. Kalau hanya sekedar praktek keagamaan, itu semua masih dandanan luar, baju luar. Tapi ketika kita mulai masuk ke dalam level iman, kita tidak lagi memperhitungkan apa yang ada pada kita itu adalah milik kita. Pada saat kita meninggalkan dunia ini, semua itu akan kita tinggalkan juga. Harta kekayaan yang kita kumpulkan akan dipakai oleh orang lain. Mungkin anak-anak kita, mungkin saudara-saudari kita. Maka sebelum kita sampai ke sana, Yesus menantang, ayo, jadikanlah dirimu murah hati seperti Allah murah hati. Jangan menggantungkan keselamatanmu
pada harta benda, tetapi itu adalah sarana bagimu untuk masuk hidup kekal. Jadikanlah itu sarana yang membantu kamu masuk hidup kekal. Apakah kita juga punya masalah yang sama dengan orang kaya ini? Marilah kita belajar dari Yesus yang meskipun kaya telah menjadikan dirinya miskin. Tuhan memberkati kita.